Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di struktur beton. Ya, kita lanjutkan materi kita. Kalau sebelumnya kita sudah belajar masalah balok tulangan tunggal. Nah, sekarang kita ke balok tulangan rangkap. Apa bedanya balok tulangan tunggal dan tulangan rangkap? Tulangan tunggal itu dia tulangannya hanya daerah tarik saja, ya kan? Daerah tekannya nggak ada. Nah, tapi kalau untuk untuk tulangan rangkap, dia daerah tarik ada, kemudian daerah tekan juga ada, tambahkan. Karena dengan tulangan tunggal nggak cukup, sehingga kita tambahkan daerah tekannya kita tambahkan sehingga menjadi tulangan rangkap, gitu ya. Nah, untuk mengingat kembali waktu kita belajar tulangan tunggal, ini tulangan tunggal ya. Tulangan tunggal hanya di daerah tarik saja. Dia seperti ini. Nah, seperti ini couple momennya dia juga cuman satu Z. Jadi couple momen antara tulangan tarik dan tekan beton dia di sini. Ini C-nya ya kan ya. Ini pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa ini tulangan tunggal. Nah, dia seperti ini tegangannya. Couple-nya juga satu ya kan, Z lengannya satu ya kan antara tarik dan tekannya. Nah, beda nanti kalau kita belajar tulangan rangkap. Nah, ini kita tulangan rangkap. Tulangan tunggal tadi hanya satu ya, gitu ya. Ininya couple-nya, karena di sini nggak ada. Ya, jadi hanya tarik dan tekannya beton. Ini blok tegangan tekan beton. Ya. Nah, ini kita masuk ke tulang rangkap. Nah, ke tulang rangkap ya, daerah tekannya juga ada. Sehingga apa? Dia gaya dalamnya ada juga, ya kan? Nah, saya gambarkan ini. Jadi tulang rangkap adalah tulangan tarik dan tulangan tekan, dia ada. Nah, sehingga nanti couple-nya pun ada dua, couple momen dalamnya. Yang satu adalah couple pasangan beton tekan dan baja tarik. Seperti dulu. Ya, ini D dan CC ini. Ya, ini Z1 ini. D min A per 2. Coba kita lihat. Nah, sama kan dengan sebelumnya waktu kita belajar tulangan tunggal. Nah, dia seperti ini. Ya. Nah, ini kemudian karena dia nggak cukup, maka tulangan tarik ini kita tambahi. Nah, maka ada namanya tulangan tarik tambahan. Nah, sehingga dia punya juga T2. Nah, T2 ya kan. Yang pertama adalah AS1 dan CC. Nah, conversion of concrete di sini. Tekannya beton ya. Nah, kemudian karena dia nggak aman, ini akhirnya kita tambahi daerah tarik ini kita tambahi, tulangan tariknya tambahi, jadi tulangan tarik tambahan dan baja tekan, tulangan baja tekan, baja ini daerah tekan. Nah, ini kebetulan daerah tariknya bawah gitu ya. Tapi kalau kita menghitung nanti daerah tariknya di atas, gitu ya. Misalnya untuk perletakan jepit sehingga apa? Momennya adalah momen negatif, tariknya di atas, makanya kita balik gitu ya. Nggak selalu begini, ya kan? Nggak selalu begini. Ini daerah tariknya, tergantung kondisi baloknya itu. Kalau dia sendiri roll, maka dia tariknya di bawah semua kan, ya sepanjangan dari ujung ke ujung, dari peletakan ke peletakan. Dia akan begini. Tapi kalau dia jepit-jepit, daerah tumpuan dia dibalik. Nah, ini dibalik, gitu ya. Nah, jadi ini. Nah, ada dua couple-nya dia. Yang pertama adalah couple tulangan tarik awal tadi dengan tekan beton. Kemudian ini tarik tambahan dengan tulangan tekan beton. Nah, itu deh. Z1 sama dengan D. Nah, ini adalah D, ya kan ya? Ini adalah D. Adalah tinggi efektif beton. Ini D-nya min A per 2 karena dia di sini. C ini adalah gaya tekan dari beton ya kan. 0,85 FC aksen, FC prim kalikan A kalikan lebarnya. Ini adalah lebarnya. Kemudian kalau yang ini CS ini adalah lurus dengan ini. Lurus dengan ini lurus ya kan ya. Nah, ini lurus dengan ini. Nah, ini punyanya baja tekan. Nah, ingat pokoknya kalau ada aksennya, AS aksen, D aksen, regangan S aksen. Nah, ini kan ada regangan S. Kalau regangan S berarti tarik. Tapi kalau ada aksennya, regangan S aksen, berarti dia regangan baja tekan. AS aksen, ini kan ya.
Nah, FC aksen, FC frame itu kan daerah tekan, tegangan tekan beton, ya. Tekan beton. Nah, ini ada dua ya kan? Couple-nya tadi. Ada Z1, Z2. Z2 itu dari mana? Z2 itu adalah dari sini T2 ini T2 terhadap CS, ya kan? Punyanya baja tekan, tapi punyanya baja daerah tekan. Ini AS aksen kalikan FP ini, kan? Ini kita ini kan. Ini harus paham dulu ya, paham prinsipnya dulu. Prinsipnya bahwa awalnya adalah dia hanya daerah tarik saja, kemudian ditambahi tulangan tekan. Awalnya adalah ini T1 dan CC, kemudian karena tambahan tulangan tarik dan tulangan tekan, maka dia ada dua Z2-nya. Z2. Couple moment, couple lengan, jarak, ya kan? Jadi kapasitas penampang daripada balok itu adalah kapasitas momennya itu. Momennya momen apa? Gaya tarik atau gaya tekan terhadap gaya di atasnya atau di baliknya, gitu ya. Gaya tarik terhadap daerah tekan, gaya tekan terhadap tarik sini. Jadi tinggal kita hitung berapa D aksen. Ini D aksen itu dari sini nih. Ah, D aksen itu dari sini. Ini pindah. D aksen lah dari titik berat. Kalau dia cuman satu baris begini, enak pas tengah-tengahnya gini gitu ya. Jangan sampai salah. Tapi kalau dia tulangannya ada tambahin lagi sini 2 baris gitu ya, kita harus cari titik beratnya. Mungkin sebelumnya sudah kita lihat di perencanaan tulangan tunggal ya. Jadi titik beratnya di sini. Nggak selalu dia pas tengah-tengahnya sini. Ya kan? Kalau satu baris begini iya. Tapi kalau misalnya dia begini gitu ya, jumlahnya nggak sama antara baris 1 baris 2, maka kita cari di sini berapa beratnya. Tapi kalau jumlahnya sama 3 pasti tengah-tengah. Tapi kalau 3 sini 2, maka harus cari titik beratnya ya. Lihat lagi yang materi kita sebelumnya. Nah ini ya, seperti penjelasan tadi. Nah, dari sini kita bisa menghitung, bisa menghitung berapa momennya, momen nominalnya, kemampuan dia. Momen itu apa? Gaya kalikan jarak. Momennya adalah kayak ini. Nah, ya kan? Tadi couple-nya itu kan terhadap ini. Nah, ini. Terhadap ini ya. Nah, terhadap ini, maka kita lihat beton tekan, baja tarik, kemudian baja tulangan tekan dan tambahan tulangan tarik gitu ya. Nah, maka kita ini kan hitung momennya MN1. Nah, momen nominal 1 adalah CC kalikan Z1. CC punyanya beton ini kalikan Z1 ke sini, ya kan? Atau T1 kalikan Z1 di sini, gitu ya. CC kali ke sini atau sini kali sini sama. Hasilnya akan sama. Yang kita ambil nilainya nih. CC itu 0,85 FC frame kalikan A kalikan B. B itu lebar balok. MN2 sama dengan C2 CS kalikan dengan Z2. Nah, ini atau T2 kalikan Z2. Gitu ya. Jadi ini CS kalikan sini atau CC kalikan sini. Mau seperti kita pelajari di mekanika rekayasa bahwa gaya momen itu adalah gaya kalikan dengan jarak. Ya, itu perhatikan. Ini gayanya ini gaya dalam. Gaya dalam ini kemampuan, ya kan? Kemampuan daripada balok tersebut yang tergantung daripada mutu betonnya berapa, mutu bajanya berapa, jumlah tulangannya berapa, ya kan? Ini AS-nya ini adalah area of steel. Jadi luasan tulangannya berapa, ya. Semakin banyak tulangannya, maka akan semakin kuat, semakin besar momen nominalnya. Tapi belum tentu juga, tergantung nanti dia apakah dia over apa enggak. Over juga enggak boleh, tapi harus balance gitu ya, seimbang antara keruntuhan daripada betonnya dan lelehnya baja.
Ini mudah-mudahan jelas ya prinsipnya ini. Ini ada 2. Jadi momen nominalnya berapa? Momen nominal adalah gabungan tadi, jumlah daripada Mn1 dan Mn2. Kuat momen dari pasangan kopel tulangan baja tekan dan baja tarik tambahan Mn2 sama dengan T2 kalikan Z2. Anggap baja tarik telah leleh sehingga Fs sama dengan Fy. Nah, ini kita asumsi dulu, anggap dulu bahwa telah leleh sehingga apa? Kita bisa menghitung kemampuan dia itu, momen nominalnya adalah pakai Fy. Tapi nanti kalau misalnya ternyata kita cek di terakhir, oh ternyata tulangan tekannya itu belum leleh misalnya, tulangannya belum leleh sehingga kita pakai bukan Fy tapi adalah Fs, kita hitung ada persamaannya ya. Nah, dari sini Mn2 sama dengan As2 kalikan Fy kalikan D min D aksen yang ini ya kan. Ini kita. As ini dari mana? As kalikan Fy adalah T. T2. Nah, yang di sini. Yang di sini. Nah, ini. T2 ya. Kalau T itu pasti AS kalikan FY. Ya kan? Kalau C punyanya beton itu pasti 0,85 Fs kalikan A, luasannya ini kalikan dengan lebar balok ya. Lebar balok volumenya ini volume. Kalau punyanya baja pasti AS kalikan FY. Apakah dia T, apakah C? CS, ya kan? Nah, karena punyanya baja. Kalau baja pasti luasan baja, luas penampang baja, jumlah luasan penampang baja dikalikan F-nya, F yield-nya. Apakah tulangan tarik, apakah tulangan beton, ya. Nih, sigma H sama dengan 0, sehingga CS sama dengan T2, ya kan ya. Nah, kita lihat kan ini, pasangannya ini, ya kan? CS, baja tulangan tekan, dan tarik tambahan. Kalau tarik awalnya adalah T1. T1. Karena dia nggak mampu, ya kan, nggak kuat, akhirnya kita buat tambahan lagi tulangan adalah T2, ya. CS sama dengan T2. Kita ambil dari persamaan ini, ya kan? T2 dan CS. Ini kan ya. Gaya ke sana sama dengan gaya yang ke sana. Ya, persamaan timbangan gaya. Dari sini AS aksen kalikan F aksen sama dengan AS2 kalikan F yield. Nah, ini punyanya tulangan tekan, ini punya tulangan tarik tambahan AS2, ya kan ya. Ini punyanya tekan. Perhatikan, pasti dia aksen, ya kan? Aksen. Dia menganggap tulangan tekan telah leleh, Fs aksen sama dengan F yield. Maka dia akan bersamaan ini. AS aksen sama dengan F yield sama dengan AS2 kalikan Y, ya. Sehingga AS aksen sama dengan AS2. Sehingga AS aksen, luas tulangan untuk daerah tekan itu sama dengan luas tulangan tarik tambahan. Jadi dari persamaan ini, kalau dia ini Fs sama dengan F yield, maka Mn2 sama dengan AS aksen kalikan F yield atau Fy kalikan D min D aksen. Ya, ini adalah persamaannya. Ya, nih. Yang kita dapat persamaan ini. Ya. Nah, sekarang kuat momen dari pasangan kopel gaya tekan beton dan tulangan baja tarik Mn1 sama dengan T1 kalikan Z1. Perhatikan ini. Ini ya, pasangan kopel gaya beton tekan. Nah, berarti apa? C, ya kan? Dengan tulangan baja tarik awal tadi. Ini adalah T1, ya kan? T1. Nah, ini. Mn1 sama dengan T1 kalikan Z1. Nah, anggap tulangan baja tarik telah leleh. Fs sama dengan Fy. Mn1 sama dengan AS kalikan Fy. Ini kalikan D min A per 2. Karena AS itu sama dengan
AS1 plus AS2. Jadi AS sama dengan AS1 plus AS2. Jadi kalau kita gambarkan ya, di sini. Di sini kan adalah AS. Nah, ini AS. Nah, di AS ini ada dua, ya kan? AS1 yang waktu awal kita, ya kan? Tarik awal. Kemudian karena dia nggak aman, ya kan? Dengan tulangan tarik saja, maka tambahi AS2, tulangan tarik tambahan, ya kan? Nah, AS sama dengan AS1. Jadi AS ini, AS adalah total tulangan tarik. Itulah AS1 plus AS2. Maka dari rumus ini, nah kita balik aja. AS1, nah ini sama dengan AS min AS2. Ya. Karena AS2 sama dengan AS aksen, nah ini ya kan. Kita lihat tadi kan ya. Nih, nah ya kan. Yang sebelumnya AS2 sama dengan AS aksen dari rumus ini tadi. Nah, karena AS2 sama dengan AS aksen, maka AS1 sama dengan AS min AS aksen. Ini penjabaran rumus saja, ya. Jadi ini tinggal kita tukar aja AS2 menjadi AS aksen. Berarti AS awal itu adalah AS total dikurangi AS aksen, tulangan daerah tekan. Jadi MN1 sama dengan AS min AS aksen. Ini AS1 kan, MN1, AS1 kita tukar. Ya kan? AS1 ini kita ambil, kita masukkan sini, ya. Jadi ini kita masukkan, ya kan ya? Ini ke sini. 1 kalikan ini FY kalikan D min A per 2. Nah, ini bersama kita. Sehingga kuat momen untuk balut tulang rangkap adalah Mn sama dengan Mn1 plus Mn2. Sama dengan AS min AS aksen kalikan FY kalikan D min A per 2. Nah, ya kan? Ini adalah apa? Ini adalah Mn1. Ya kan? Nah, ini Mn1. Nah, kemudian yang ini adalah Mn2, ya kan ya. Ini couple momennya tadi, kan? Mn1 plus Mn2. Habis ini mungkin jelas ya. Jadi ini adalah kemampuan dia. Kemampuan dari balok tulangan rangkap tadi. Ini sama dengan tulangan tunggal ya, cuma tinggal ditambahi. Kan kalau tulangan tunggal itu hanya couple-nya itu tulangan tarik dan darah tekan, beton tekan. Kalau ini tidak ditambahi, tulangan tarik tambahan, ya kan? Yang T2 tadi atau AS2 dengan T2 dengan CS, tulangan tekan, ya. Perhatikan rumus-rumus ini yang saya tandai, ini penting ya untuk penyelesaian soal-soal di kita. Nah, kita masuk ke contoh analisis untuk tulangan rangkap ya. Hitung kuat momen tahanan MR, momen resisten atau PMN untuk balok dengan B 300 mm, D-nya, D itu apa? Tinggi efektifnya, bukan H ini ya, D-nya. Kemudian D aksennya, titik berat dari tulangan tekannya 65 mm dan hanya 600 mm. AS sama dengan 6D32. AS aksen sama dengan 2D32. Ya. F prime-nya 20 MPa dan F yield-nya adalah 300 MPa. Kan? Anggap semua tulangan telah leleh. Nah, Fs aksen sama dengan F yield dan Fs sama dengan F yield, ya. Sehingga S2 sama dengan S aksen, rumus-rumus sebelumnya ya. Nah, dari sini kan kita nggak tahu ini. Kita cuma tahu AS aksen. Nah, kan tulangan tekannya sekian. Nah, tulangan tariknya sekian. Kita nggak tahu berapa AS1. Ya kan? Kita nggak tahu berapa AS1, berapa S2, ya. Nah, dari sini rumus ini, dari rumus yang sebelumnya kita pelajari yang coret tadi. AS2 sama dengan AS aksen. AS sama dengan AS1 plus AS2, ya kan ya? Ini. Nah, kemudian AS1 sama dengan AS min AS2. Kan? Sehingga AS1 sama dengan AS min AS2 itu kan sama dengan AS aksen. Nah, ini AS aksen. Ya kan? Jadi
Berapa AS2? Berapa tulangan tarik tambahan? Sama dengan tulangan daerah tekan. Berapa? Yaitu 2/32. Sekian. Di sini kita bisa menghitung, oh AS1-nya ternyata ini luasannya. Ya kan, ini luasannya 3217 mm persegi. Dari kopel momen pasangan beton tekan dan tulang tarik, kita bisa menghitung A-nya. Nah, jadi A ini kita pakai rumus menggunakan waktu dengan tulangan tunggal. Jadi kita pakainya AS1, ya. AS1-nya sekian. Makanya harus kita hitung dulu berapa AS1-nya. Untuk menghitung berapa nilai A. A itu apa? A tinggi blok tegangan tekan beton, ya. A-nya ketemu, maka kita bisa menghitung betanya. Kan ya? Kita menghitung X-nya. X sama X itu apa? X itu titik beratnya. X sama dengan A per beta 1, ya. Nah, dari sini dari angka-angka ini, ya kan, A-nya sudah ada, ini sudah ada, kita bisa menghitung, ya kan, kita gambarkan ininya, di mana CC, CS, nah kita bisa ngecek regangannya, ya kan ya, dari sini kan sudah ada, nah, kita gambarkan regangannya, regangannya di sini, jarak-jarak sudah ada, kita bisa ngecek apakah asumsi kita betul yang tadi bahwa regangan bajanya tengah leleh semua. Kita cek dari regangan ini. Patokannya adalah apa? Dari hukum Hooke ini. Regangan yield sama dengan F yield per modulus elastis dari baja, yaitu 2 × 10⁻5 MPa. Ini ketentuan ya. Regangan S sama dengan, regangan S aksen sama dengan, nah ini, regangan S aksen, kita gambarkan di sini, ya kan? Nah, makanya kita dari ini, dari D aksen, dari X, ya kan? Kita lihat tulangan tekan ini daerah mana? Tulangan tekan ini harus di daerah tekan, ya kan? Harus di daerah tekan. Maka D aksen itu harus lebih kecil daripada X. Perhatikan betul. D aksen harus lebih kecil daripada X. Sehingga apa? Tulangan tekan ini betul-betul di daerah tekan. Nah, jangan sampai, jadi rumus ini dipakai untuk ini. Kalau dia daerah tekan, sininya tulangannya ini. Makanya harus kita cek betul. Harus kita cek betul, tulangan itu, betul nggak tulangan tekan yang kita pasang itu daerah tekan. Jangan sampai ternyata dia di sini. Setelah kita hitung D aksennya itu, ternyata D aksen dia lebih besar daripada X. Berarti dia di sini, D aksennya. Berarti dia tulangan tekan tadi di daerah tarik. Itu bukan, nggak sesuai dengan rencana kita. Bahwa tulangan tekan kita taruh di daerah tekan. Nah, kalau sudah betul-betul di sini, bahwa D aksen itu lebih kecil daripada X, maka dia sini, ya. Baru kita hitung nih ya. Kita lihat berapa regangannya. Regangan S aksen dan regangan S-nya ini harus lebih kecil, harus lebih besar daripada regangan Y, regangan yield, ya. Jadi ini perhatikan betul. Jadi dia sudah leleh. Kalau misalnya belum leleh, maka kita hitung. Bahkan nanti kita F-nya, FY-nya, nah ini kita nggak bisa pakai F yield, ya belum leleh. Kita harus menggunakan Fs. Berapa Fs-nya? Nah, dan Fs itu pasti dan harus lebih kecil daripada Fy karena dia belum leleh, ya. Nah, yang punya kita ini, ya betul. Perhatikan ini pakai rumus segitiga sebangun, ya. Ini dan ini. Kalau yang regangan C aksen dia pakai sini, ya. Kemudian sini sampai sini paham ya. Dari situ kita bisa kalau asumsi kita sudah betul, itu kita bisa menghitung berapa kapasitas penampangnya atau kapasitas momennya atau momen nominalnya. Mn1 sama dengan T1 kalikan Z-nya, Z1. Ya kan? Mn2 sama dengan ini CC kalikan Z2. Ya. Tinggal dilihat di sini apa S1-nya. Penjelasan tadi kan? 1. Nah, ini kita hitung. Jadi Mn-nya adalah Mn1 plus Mn2 gabungan ini. Nah, dari Mn kita bisa menghitung berapa momen resistennya. Nah, resisten sama dengan P kalikan Mn. Tapi P-nya nanti tolong disesuaikan dengan SNI yang terbaru. Ya kan? Berapa nilainya? Nah, kalau ini kan masih pakai yang
SNI yang lama silakan disesuaikan. Mungkin sampai sini materi kita untuk pertemuan kali ini tentang analisis balok dengan tulangan rangkap. Silakan dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan sesuai batas waktu yang ada di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.